berjumpa kembali dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini untuk kelas 4. Pada pelajaran hari ini, yaitu bab 1 tentang pribadi dan lingkunganku. Dengan pokok bahasan, aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Pada hakikatnya, manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan atau keunikannya masing-masing. Tetapi keduanya diciptakan Tuhan sebagai citra Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Untuk memulai pelajaran hari ini, seperti biasanya, mari kita buka dengan doa. Doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar memahami tentang keunikan diri kami sebagai laki-laki dan perempuan ciptaan-Mu. Semoga melalui pelajaran ini, kami semakin bangga dengan diri kami masing-masing, baik sebagai laki-laki atau perempuan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengenal diri sebagai laki-laki atau perempuan. Coba kamu perhatikan gambar atau foto di bawah ini. Kemudian, lengkapi kalimat dengan jawaban yang benar. Gambar 1.1 adalah gambar seorang anak. Isi ya. Gambar 1.2 adalah gambar seorang anak. Juga diisi ya. Mengapa kamu berpendapat seperti itu? Beri alasan atas jawabanmu ya. Nah, kamu lihat tadi ini gambar 1.1, gambar 1.2. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi. Sekarang waktunya kita anak-anak menjawab ya. Berilah tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendalami pengamatanmu. 1. Menurut pengamatanmu, siapa saja yang kamu lihat pada gambar tersebut? Gambar 1.1 atau gambar 1.2. 2. Apa saja perbedaan antara gambar yang satu dengan gambar yang lain? 3. Mengapa kamu berpendapat seperti itu? 4. Berilah alasan atas jawaban nomor 3. Untuk dipahami, apabila kita mencermati kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan beraneka ragam suku dan budaya, tradisi, agama, dan kepercayaan, kita dapat menemukan banyak pandangan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki. Ada orang yang berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki itu sama saja, tidak ada bedanya. Sebagian masyarakat memandang bahwa laki-laki merupakan manusia sejati yang memiliki derajat lebih tinggi dari perempuan. Pandangan ini melatar belakangi sikap keliru terhadap diri sendiri dan orang lain yang berbeda jenis kelamin. Ada sebagian kecil masyarakat yang berpendapat
bahwa perempuan merupakan manusia nomor 2. Perempuan dipandang lebih rendah derajatnya dari laki-laki. Hal ini tentu membuat kaum perempuan kurang dihargai, bahkan cenderung dihina. Selain itu, sebagian besar masyarakat memiliki pandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya, karena keduanya adalah ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan serta kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jenis makhluk ciptaan yang lain. Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tetapi Tuhan menghendaki agar perempuan dan laki-laki bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Apakah aku merasa diciptakan Tuhan sebagai laki-laki atau perempuan? Ciri-ciri seorang laki-laki dan perempuan. Kita dapat membedakan laki-laki dan perempuan dari segi fisik dan segi psikisnya. Apa saja ciri-ciri fisik perempuan dan laki-laki? Tuliskan. Nah, di situ ada kolom ciri-ciri fisik perempuan, ditulis 3 saja cukup. Kemudian ciri-ciri fisik laki-laki, kolom itu juga ada, ditulis 3 saja ya. Apa saja ciri-ciri psikis perempuan dan laki-laki? Dijawab sama di dalam kolom itu masing-masing 3 ya. Ciri-ciri psikis perempuan dan ciri-ciri psikis laki-laki. Untuk peneguhan, anak-anak perhatikan, kita harus menyadari bahwa kenyataan diri sebagai perempuan dan laki-laki bukanlah kebetulan. Kita tercipta sebagai perempuan atau laki-laki karena kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Oleh karena itu, pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan. Sikap syukur kepada Tuhan dapat kita wujudkan dengan sikap mau berteman, bekerja sama, dan mengasihi semua teman, baik teman perempuan maupun teman laki-laki. Apakah aku telah bersikap hormat terhadap teman yang berbeda jenis kelamin denganku? Nah, sekarang kita akan mempelajari dari kitab suci. Allah menciptakan manusia pertama. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itu akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6.
Jawab pertanyaan berikut ini. 1. Dapatkah kamu menceritakan kisah dari kitab suci tentang Adam dan Hawa dengan kata-katamu sendiri? Bagaimana kisah Tuhan menciptakan manusia? Apa artinya manusia diciptakan sebagai citra Allah? Kerjakan ya, ditulis nanti. Untuk peneguhan kembali, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segenap jiwa raga, bakat, dan perasaan. Tuhan menghendaki agar kita ikut serta menawarkan kasih. Sebagai ungkapan dan wujud rasa syukur kepada Tuhan, maka coba perhatikan. Tuliskan ungkapan syukurmu kepada Tuhan karena telah diciptakan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Ungkapan syukurmu dapat kamu ungkapkan dalam berbagai bentuk, misalnya doa syukur, puisi, dan lain-lain. Tunjukkanlah hasil karyamu, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tuliskan pula contoh nyata mengenai sikap hormat terhadap lawan jenis, sesuai dengan yang kamu alami, kamu dengar, atau kamu baca. Lengkapi pula uraianmu dengan usaha-usaha nyata yang dapat kamu lakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Tidak terasa, pertemuan kita hari ini selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami tercipta sebagai perempuan atau laki-laki. Semoga kami lebih mengenal keberadaan diri ini dan berjalan sesuai kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian, terima kasih.